Salam. Rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu kembali di dalam materi sejarah ketatanegaraan Indonesia ya. Di dalam materi ini ya kita akan membahas tentang bagaimana negara kita ini telah mengalami satu perubahan-perubahan terhadap konstitusi sejak Indonesia merdeka tahun 1945 ya. Perubahan itu bisa kita lihat ya, kita bahas. Pertama di masa proklamasi ya, itu sesuai dengan persyaratan berdirinya satu negara, tentu kita mengetahui ya adanya satu wilayah negara, adanya pemerintahan yang sah ya, yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan di satu negara ya. Kemudian adanya undang-undang yang mengatur ya, itu sebagai satu persyaratan. Dan secara secara de facto ya, Indonesia juga sudah terlepas dari pemerintahan kolonial Belanda, sehingga dengan kemerdekaan tersebut ya, Indonesia sudah pemerintahannya sudah bisa melaksanakan satu pemerintahan yang free ya, yang merdeka. Pada masa itu ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu pada tanggal 18 Agustus ya tahun 45 disahkan oleh PPKI ya. Kemudian setelah disahkan, itulah yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa ya, dalam perjalanannya ya, dengan undang-undang tersebut ya, itu melengkapi negara kita sebagai negara yang sah ya, dan diakui oleh dunia internasional. Karena undang-undang itu yang mengatur tentang kedaulatan rakyat, tentang lembaga-lembaga negara dan lain sebagainya ya. Sehingga itu merupakan suatu secara yuridis ya, itu suatu hal yang harus diharuskan ketika suatu negara menjadi suatu negara yang merdeka. Di dalam perjalanannya negara Republik Indonesia, kita pernah mengalami perubahan sistem negara ya, perubahan bentuk negara dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Itu ketika disetujuinya ya hasil-hasil konferensi meja bundar ya, yang dilaksanakan di Belanda di Den Haag pada 2 November tahun 49 ya. Itu menyangkut naskah-naskah kedaulatan itu dari pemerintah Belanda ya, itu ditandatangani bersama. Pada saat itu delegasi Indonesia dan BEVO ya, delegasi Belanda ya, Wissenkomst voor Federal Overleg ya, itu bertemu di konferensi meja bundar ya. Pada saat itu Indonesia diwakili dipimpin ya oleh Mr. Muhammad Rum, dan juga ada Profesor Supomo di situ. Ya, mereka terlibat di dalam mempersiapkan naskah-naskah undang-undang tersebut ya. Kemudian undang-undang tersebut disepakati, itulah yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya ya, perjalanan negara kita ya berkaitan dengan Undang-Undang Dasar ya. Pada tahun 1950 ya, kemudian ini terjadi suatu perubahan ya, di mana tahun itu ya, sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 ya, pada saat selesai rancangan itu kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat ya, pada tanggal 12 Agustus tahun 1950. Kemudian setelah itu ya,
setelah Presiden membacakan hasil persetujuan bersama RI dan RIS ya, kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950 sebagai Presiden RI membacakan pernyataan telah terbentuknya Negara Kesatuan di depan sidang istimewa Komite Nasional Indonesia Pusat di Kota Yogyakarta ya. Jadi ada perubahan dari Republik Indonesia Serikat, bentuk negara Indonesia menjadi serikat, ada negara-negara federal ya, kemudian kembali lagi ke negara kesatuan yaitu Undang-Undang Dasar 1950. Kemudian rekan-rekan mahasiswa ya, kita kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Ini ya sejak proklamasi ya, jadi ada 4 kali perubahan ya. Itu ketika kita proklamasi itu Undang-Undang Dasar 1945 ya, kemudian setelah itu berubah lagi ke Konstitusi Republik Indonesia Serikat ya, kemudian ke Undang-Undang Dasar sementara RI ya, yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1950 dan Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 perubahan dengan 4 kali perubahan ya. Jadi 4 kali perubahan itu ada beberapa perubahan di amandemen Undang-Undang Dasar karena ada perubahan-perubahan di dalam kelembagaan dan lain sebagainya. Jadi memang masa perubahan ini sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, mengenai forum, quorum dan lain sebagainya ya. Sehingga ini merupakan amanat dari reformasi untuk Undang-Undang Dasar itu dapat mengakomodir bagaimana perbaikan hukum, perbaikan hak asasi manusia dan lain sebagainya ya. Kemudian dapat mengembangkan lembaga-lembaga yang memang dibutuhkan oleh negara kita ya. Selanjutnya dinamika pembahasan itu memang cukup banyak ya kalau kita lihat dari sejarahnya ya, di mana fraksi-fraksi itu menyampaikan pemandangan umumnya tentang perubahan-perubahan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini terjadi ya pada sidang tahun 1999 sampai 2000 ya. Dengan usulan-usulan materi perubahan, latar belakang, maksud dan tujuan dan lain sebagainya. Ya, jadi pada masa itu ya terjadi perubahan ya pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, di mana pembahasannya ya cukup alot ya dan menyeluruh ya. Sehingga apa yang kita lihat sekarang tentang adanya perubahan-perubahan itu dapat kita rasakan sekarang, adanya beberapa lembaga-lembaga yang ada sebelumnya ya. Kemudian kita bisa melihat juga kalau dulu ada MPR sebagai lembaga tertinggi ya, sekarang semuanya lembaga tinggi ya. Lembaga tinggi MPR, DPR dan lain sebagainya. Kemudian ada kita melihat juga sebagai tindak lanjutnya ya, dengan masa reformasi seperti pemilihan umum itu dilaksanakan langsung pemungutan suara oleh warga negara langsung ya, kalau dulu melalui DPR. Meskipun sekarang ada isu-isu untuk menghemat biaya dan lain sebagainya, kita akan laksanakan, tapi masih isu ya, sebatas isu, melaksanakan pemilihan gubernur misalnya melalui DPR provinsi dan lain sebagainya ya. Rekan-rekan mahasiswa, mungkin itu aja bisa kita bahas tentang perjalanan daripada konstitusi kita, mulai dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Dasar RIS ya, Undang-Undang Dasar sementara, dan kita kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa kali amandemen ya. Nanti bisa di lecture note-nya di dalami tentang hal itu ya. Semoga
pengetahuan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.